Ini Pak Sudirman Bungi orang titipan, Ya. terutama dekat dengan Pak RMS. Ya. Makanya manuvernya ya sudah. Saya dianggap bukan orang Pindrang. Itu juga yang saya dengar. Wah, ini ngapain orang Sidrap datang? Dari mana hubungannya saya atau Bapak Andi Irwan Hamid melakukan tekanan kepada ASN, sementara antara Andi Irwan Hamid dengan ASN tidak. Saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rijal Jamal, The Rising Star Pilkada Pindrang luar biasa. Hari ini sudah datang di tengah-tengah kita dari Bumila Sindrang yang banyak sekali di request di media sosial. Kak, kapan toseng itu kodong calon bupati atau wakil bupati Pindrang datang. Dan hari ini perdana orang pertama dari calon kepala daerah Pindrang datang di tengah-tengah kita. Tapi sebelum itu saya spill siapa orangnya. Saya perlu sampaikan kita lagi ada di Hotel Ibis Losari Makassar, salah satu hotel yang saya biasa bikin event, nongki-nongki dan ngobrol dengan berbagai macam kolega. Langsung saja kita minta klarifikasi karena banyak juga isu-isu miring saya dengar dari beliau ini. Kita present melalui sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, kedua bunga harum mewangi. Sungguh senang rasanya hati sudah datang Wakil Bupati Pindrang Sudirman Bungi. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kareba Madeceng. Alhamdulillah. saya mau gini. Madeceng, alhamdulillah. Insya Allah, Sehat, alhamdulillah. Sudah banyak titik ini kita kunjungi kayaknya kampanye ini. 250 lebih. 200 lebih? 50 lebih titik. Iya. Didatangi betulan gitu atau perwakilan di juru bicara? Datang betul. Oh, datang betul. Lain tong itu yang didatangi teman-teman lain. Oh, begitu. Saya sendiri sudah ada hadir di 250 titik lebih. Itu sejak resmi berpasangan dengan Andi Iwang atau masih samar-samar kemarin? Sejak resmi berpasangan. Oh, resmi berpasangan. Resmi berarti tidak terhitung sejak muncul juga calon Andi Sudirman. Baliho. Iya, baliho. Oh, belum. Oke. Kan sempat juga tertulis calon bupati. Iya. Awal-awalnya. Memperkenalkan diri. Iya. Baik. Pak Andi Sudirman Bungi. Sudirman Bungi, tidak pakai Andi. Oh, Sudirman Bungi saja. Sudirman Bungi. Apakah yang melatar belakangi Ki mau maju sebagai calon kepala daerah, apalagi ini mendampingi incumbent? Ya. Yang notabene kita ini birokrat. Iya. Pamong senior. Bahkan berdasarkan rekam jejak dari yang kami dari tim melihat, ini justru luar biasa karir ini. Ya, bahkan semua jabatan yang kita tempati pasti disenangi sama kepala daerah. Alhamdulillah. Iya. Apa yang asbabun nuzulnya, Bang? Saya birokrat dan pamong praja asli. Oke. Di dalam darah dan nafas saya ditanamkan semangat pengabdian ke masyarakat. Baik. Jadi yang pertama saya pamong. Dan sebagai pamong itu tidak pernah pensiun. Oh, tidak ada pensiun? Tidak ada pensiunnya. Oke. Sejak kita dilantik jadi pamong. Baik. Dan kita dibekali dengan ilmu kepamong perajaan, ilmu pemerintahan. Maka sejak saat itulah kita berkomitmen tidak pernah pensiun untuk mengurus kepentingan rakyat. Oke. Bahwa ada karir di pegawai negeri, lalu kemudian sekarang mau mencoba masuk berkontestasi di politik, itu hanya sebuah pergantian ruang pengabdian saja. Ruang pengabdian saja, karena saya melihat begini. Di birokrasi itu ada level-level jabatan dan kewenangan. Baik. Di mana kita dibatasi oleh kewenangan pada posisi tertentu untuk berbuat. Baik. Sementara di dalam tatanan birokrasi kita sendiri, tata kelolanya juga masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Baik. Sementara di daerah, katakanlah di kabupaten, yang menjadi pimpinan itu adalah dari unsur politik. Bupati dan wakil bupati direkrut melalui proses politik. Betul. Untuk memperbaiki tatanan pemerintahan, tata kelola pemerintahan secara internal birokrasi dapat kita lakukan orang-orang yang ada di birokrat. Tetapi ada hal-hal tertentu, kebijakan-kebijakan pimpinan yang membutuhkan political will. Dan itu tidak bisa dilakukan kalau kita sebagai pamong. Tidak bisa. Sekda sekalipun di tingkat kabupaten tidak akan mampu melakukan sendiri perubahan tatanan ke dalam secara efektif dan efisien kalau tidak didukung oleh political will bupati dan wakil bupati. Sehingga saya berharap dengan nanti saya bisa mendampingi Bapak Haji Andi Irwan, saya bisa memberi warna yang lebih besar dalam perubahan
dan perbaikan tatanan tata kelola pemerintah daerah di Kabupaten Pinrang. Kabupaten Pinrang. Ya. Kira-kira begini, Puang. Ada juga saya dengar di luar bahwa ini Pak Sudirman Bungi orang titipan. Ya. Titipan, terutama dekat dengan Pak RMS. Makanya manuvernya ya sudah harus berpasangan dengan Pak Sudirman kalau mau dapat Nasdem misalnya. Atau ya itu yang sempat saya dengar, termasuk dari komentar-komentar bahkan masuk ke saya. Bagaimana menjawab itu, Puang? Pertama, perspektif saya kira orang boleh saja melihat dari sisi mana saja. Baik. Gitu. Tetapi saya adalah orang yang bergaul. Saya punya relasi dengan kawan-kawan birokrat. Saya punya relasi dengan kawan-kawan politik. Sehingga kalau saya dekat dengan orang tertentu, mungkin hanya melihat dari perspektif itu saja. Oke. Bukankah untuk meraih sebuah kesuksesan dalam pekerjaan, kita harus membangun relasi, kemitraan, dan kerjasama yang seluas-luasnya dengan semua stakeholder. Bahwa saya dekat dengan Pak RMS, saya itu tidak dipungkiri. Beliau mantan Bupati Sidrap 10 tahun, 2 periode, dan selama beliau memimpin Sidrap, saya mendampingi beliau kebetulan sebagai Kepala Bapeda, sebagai Kepala Dinas PU, terakhir sebagai Sekretaris Daerah Sidrap. Jadi kalau dikatakan bahwa saya dekat dengan Pak RMS, tidak salah. Tidak salah. Kalau saya menyimpulkan bahwa bukan kita yang mau jadi calon kepala daerah ini, maunya beliau, bukan murni tujuannya, bukan murni niatnya Pak Sudirman Bungi. Disuruh ke ini. Disuruh ya. Disuruh ya begitu. Disuruh ke ini. Sebenarnya masih mau lanjutkan karir tadi birokrat. Begitu ya. Tapi karena mungkin ada palu-palu sedikit dari atas. Itu bagaimana itu, Bang? Saya kira lagi-lagi itu perspektif. Boleh saja orang menilai. Silakan saja. Kita tidak bisa mengatur isi kepala orang. Tetapi kembali ke tadi bahwa perspektif keinginan saya untuk mengabdi dalam bidang pengetahuan saya sebagai kader Pamong Praja yang bergelut di dunia pemerintahan dan praktisi pemerintahan, saya tidak boleh kehilangan momentum. Dan salah satu momentum yang menurut saya tepat adalah saat ini. Di mana saya masih sehat. Saya masih energik dan kemungkinan dan komunikasi dengan teman-teman partai plus melihat Bapak Haji Andi Irwan Hamid juga setelah kami berkomunikasi, beliau menyampaikan ke saya membutuhkan supporting dukungan pasangan yang berlatar belakang birokrat, maka ketika momentum itu ada, bagi saya kenapa tidak? Bagi saya kenapa tidak? Kenapa tidak? Kalau begitu, Puang, kenapa tidak di Sidrap saja maju? Ini dia. Kalau memang kita rasa panjang karir tadi Sidrap, walaupun tabe kelahiran Pinrang ki. Tapi pernah tongki juga mengaku orang Sidrap. Besar ki di Kepala Bapeda, Dinas PU, sampai top levelnya birokrat ini. Dari Kepala Kelurahan. Dari Lurah. Wih, subhanallah. Tahun 94 saya ditempatkan pertama di Sidrap dari Kepala Kelurahan. Itu dia. Sekolah. S2, S1, S2. Lanjut Kepala Bagian, Kepala Dinas, Kepala Bapeda, Sekretaris Daerah terakhir. 28 tahun karir saya di Kabupaten Sidrap, dari Lurah sampai Sekda. Kenapa tidak maju di Sidrap? Kenapa harus di Pinrang? Inilah. Satu, bagaimanapun ada kerinduan kepada tanah kelahiran. Udah nih gini. Saya melihat begini. Alhamdulillah saya mengabdi di Sidrap. Banyak hal yang sudah kita lakukan mewarnai perjalanan pemerintahan dan pembangunan. Baik. Saya melihat Pinrang sudah bagus. Baik. Tapi dengan potensi yang ada di Pinrang, potensi sumber daya alam, lebih kaya sebenarnya Pinrang, lebih potensi daripada Sidrap. Kalau Sidrap itu hanya punya laut, punya gunung, punya darat, punya gunung, punya sawah, tidak ada laut. Di Pinrang itu 190 km garis pantai. Garis pantai. Yang Pinrang, yang Sidrap tidak punya. Saya melihat saya punya kesempatan untuk lebih melakukan akselerasi lagi. Baik.
ketika saya bisa masuk di dalam penentuan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam membangun semua sektor di Kabupaten Pinrang, dan itu adalah tanah kelahiran saya. Luar biasa. Begitu. Berarti memang karena kerinduan pada tanah kelahiran, selama ini pikirannya Pak Sudirman Bungi, karyanya dipakai di daerah lain, tibalah saatnya untuk berkontribusi di tanah kelahiran. Saya bilang di beberapa tempat. Berapa tempat? Lauka Kampung Natawe masih sekolah. Oke. Lauka Sapa Deceng. Lauka Kampung Natawe Mak Jama. Lauka Sapa Deceng. Meloka lisu kampoku mapi deceng. Woi, lau sapa deceng lisu mapi deceng. Tapi maafkan Kak ini Puang. Iya. Ini kan Pak Andi Irwan Hamid ini seksi nih, beliau jadi kepala daerah. Iya. Ibaratnya dia ini wanita sangat cantik. Aha. Banyak sekali yang mau jadi wakilnya. Iya. Termasuk Anda menggeser ini wakil yang sebelumnya. Iya. Iya. Birokrat juga. Oh iya, birokrat juga. Iya. Walaupun tagline-nya bersama lebih baik, ternyata tidak bersama dengan yang kemarin. Iya. Ada kita karena mungkin persiapan 2 periode nanti. Pak Andi Irwan. Iya. Ketika terpilih, kita misal lagi. Begitu kalau dalam politik ala atau Pak RMS atau bagaimana. Tapi bagaimana itu Pak? Ya, ada yang kasih tahu ke orang Pinrang ini. Nggak telepon Kak, bahwa begitu itu Kak Rijal. Iya. Bagaimana itu Pak? Persoalan wakil sebelumnya tidak lagi. Sekarang tentu Bapak Haji Andi Irwan Hamid sebagai wanita seksi tadi, ya tentu juga seandainya barangkali boleh 2 yang mendampingi, maka dipilihlah dua-duanya. Begitu nih, wakil tapi bupati. Ini kan harus memilih salah satu, katakanlah, atau mungkin ada calon lain lagi yang mau mendampingi beliau. Ya tentu beliau punya pertimbangan profesional. Siapa yang paling cocok mendampingi beliau. Dan saya tidak punya hak apa-apa menentukan itu kan. Saya hanya menunjukkan bahwa ya Sudirman Bungi seperti ini. Ya birokrat murni, 33 tahun mengabdi, pernah jadi tentara, punya pengalaman dan tidak dimiliki oleh calon-calon lain. Jangan-jangan misalnya kelebihan-kelebihan itu yang di situ nilai plusnya. Masih lebih muda, lebih energik, Masya Allah. Ya pengalaman jabatan tentu lebih tinggi dari teman-teman lain sebelumnya gitu. Baik. Jadi tentu beliau punya perspektif bahwa inilah yang terbaik mendampingi saya. Baik. Dan saya harus meyakinkan beliau bahwa saya siap untuk itu. Untuk mendampingi beliau lah. Gitu. Tapi kedatangan tak mendampingi Pak Andi Irwan ini sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati, ada jika kita bawa elektoral. Ini kan bicara politik. Tidak hanya sekedar di pilkada ini bicara, hebat, cerdas. Makasih, keren. Tapi kalau tidak bawa juga penumpang ini ceritanya. Iya. Buktinya secara elektoral hasil survei naik. Ini kita bicara survei. Kalau saya tidak membawa efek elektoral, tentu saja survei tidak ngangkat. Kan? Satu. Yang kedua, dalam setiap kunjungan kami, dalam setiap bertemu dengan masyarakat, saya selalu mengatakan bahwa minimal ada 2 hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat sebagai masyarakat yang cerdas dalam menentukan pilihan. Ini memilih pemimpin, bos. Bukan memilih tukang ojek siapa yang bonceng kita ke sana. Memilih tukang ojek saja siapa yang bonceng kita mesti cari yang sudah biasa naik motor dan pengalaman naik motor. Nah, ini memilih bupati, mengurus urusan masyarakat 420.000 di Pinrang gitu. Penduduk di Pinrang. Dan mengurus urusan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Semua diurus oleh pemerintah. Orang yang hidup dan orang meninggal juga diurus. Orang sampai dia meninggal. Ada 2. Jadi memilih bupati tidak boleh salah pilih, bos. Ada 2. Ada 2 syarat. Ini karena nomor 2 karena asalnya dari 2 terus tadi ini. Itu barangkali sudah skenario Tuhan. Ada 2. Ada 2. Serahkan pada ahlinya. Dan serahkan pada yang berpengalaman. Itu pekerjaan apapun. Itu kameramen. Kalau tidak paham tentang kamera. Tidak pengalaman menggunakan kamera. Betul. Out.
tentu kita cari yang berpengalaman. Cari yang berpengalaman. Sama dengan memilih bupati. Dan ketika saya bicara dengan semua masyarakat, mereka selalu merespon positif. Baik. Betul. Nah, jadi saya tidak menyampaikan hal yang tidak mendidik. Tapi saya menyampaikan, saya membuka wawasan pemikiran masyarakat untuk rasional dalam memilih. Baik. Dan syaratnya itu dua. Syaratnya dua. Ahli dan berpengalaman. Punya pengalaman. Kalau menurut Bapak, Ibu, Anda dari semua calon ini, bukan saya, bukan pasangan nomor 2 yang paling memahami pemerintahan dan paling berpengalaman mengurus pemerintahan. Baik. Jangan pilih nomor 2. Artinya kita mau bilang bahwa dari 3 paslon yang ada di Pindrang ini, Anda mau bilang bahwa Anda paling ahli, paling memahami dan paling berpengalaman mengurus pemerintah. Kalau begitu, kan di Sidrap selama ini. Iya, betul. Tentu kan kita keker-keker gitu masalah di Pindrang. Oh, betul. Kadang-kadang pulang ngopi-ngopi. Oke. Saya minta autokritik dong, Puang. Apa yang masih kurang sebenarnya di pemerintahnya Pak Iwan kemarin? Ya. Yang kira-kira itu akan bisa selesai kalau kita jadi wakil bupatinya. Autokritik dulu ini di pemerintahan yang sebelumnya. Yang saya lihat adalah optimalisasi dan fokus pemanfaatan energi pembangunan dalam tanda kutip anggaran. Untuk fokus pada titik yang paling strategis. Konkretnya apa itu? Konkretnya. Pindrang itu 44% PDRB-nya itu dari sektor pertanian. Jelas. Jelas. Artinya ibarat mobil, mesin perekonomiannya Pindrang itu pertanian. Di petani. Pertanian, peternakan, perikanan dan sebagainya. Saya melihat pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir sudah rata-rata berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi provinsi. Tetapi jika lebih dioptimalkan lagi energi anggaran itu untuk mengatasi persoalan-persoalan di bidang pertanian, saya yakin bisa menghasilkan sebuah pertumbuhan yang lebih tinggi lagi. Dan dari pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi itulah nanti itu kemudian bisa menarik gerbong bergeraknya sektor-sektor yang lain. Maksudnya Pak Bupati kemarin ini tidak bisa menaikkan hasil. Bisa. Hanya saja realitas di lapangan masih ada potensi-potensi tertentu yang bisa lebih dioptimalkan. Maksudnya pendampingnya Pak Andi Iwan kemarin yang wakil bupati kemarin tidak mampu. Bukan. Artinya begini. Bupati itu kan tidak bekerja sendiri. Tidak bekerja sendiri. Jadi apa yang terjadi itu bukan karya bupati secara pribadi. Ada stafnya, ada DPR juga di sampingnya. Tetapi dari kacamata luar, dari kacamata saya tadi pertanyaannya sebenarnya teropong-teropong dari jauh, dari jauh. Ini harusnya sektor pertanian masih bisa digenjot lagi supaya bisa menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi lagi dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih. Dan Anda sudah sampaikan ke Pak Bupati, Pak Andi Iwan? Sudah, dan itu kita sudah tuangkan dalam visi misi. Dalam visi misi. Nah, ini juga perlu saya disclaimer karena ini kan lagi era musim debat kandidat. Banyak juga saya perlu sampaikan ke masyarakat. Jadi kalau ada sesuatu ide programnya calon wakil bupati, kepala daerah tapi tidak pernah tertuang di visi misi, pastikan itu omong kosong itu. Karena dia akan masuk di RPJMD. Jadi kalau ada disampaikan tidak ada di visi misi, pasti tidak terrealisasi itu. Pasti. Kan begitu kira. Ini yang kita sampaikan ada di visi misi. Ada di visi misi. Jadi enak nanti kita menagihnya ini. Bisa. Kalau memang dipilih, dipercayakan. Insya Allah. Puan Tabe, saya paham sekali bahwa mungkin di awal-awal masuk di Pindrang kemarin, agak mungkin banyak hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Misalnya. Misalnya kan ini ceritanya sebelumnya dikenal di Sidrap.
pertama kali kampanye atau segala macam, Ya. sempatkah ada penolakan-penolakan? Atau apa yang membuat Anda terganggu di awal-awal Anda mencanangkan diri sebagai calon kepala daerah? Saya dianggap bukan orang Pindrang. Itu juga yang saya dengar. Wah, ini kenapa ngapain orang Sidrap datang di Pindrang katanya. Jo bilang memang ja. Iya. Jadi saya ternyata Berapa lama itu isu begitu, Bang? kira-kira kurang lebih 1 bulan pertama lah. 1 bulan pertama, Di. Iya, 1 bulan pertama saya dianggap bukan orang Pindrang, bukan, bahkan ini orang Sidrap ini. Iya. Jadi itulah. Ya, tapi 1 bulan pertama itu yang saya lakukan adalah di sana kan keluarga juga masih banyak. Keluarga, memang saya lahir di Pindrang. Baik. Teman-teman sekolah masih banyak, teman SD, SMP, SMA masih banyak. Ya saya manfaatkanlah relasi-relasi teman-teman dengan teman-teman media dan sebagainya untuk mengakselerasi pengenalan bahwa bukan orang Sidrap, orang Pindrang asli. Gitu. Itu salah satu yang awal-awal agak, wah ini masa saya dianggap orang Sidrap bukan orang Pindrang, jadi belum pikir menjelaskan visi misi ide gagasan, Anda harus menjawab dulu soal tudingan bahwa bukan ke orang Pindrang. Selain di isu pertanian, masalah apa lagi di Pindrang yang bisa kita bantu Pak Andi Iwan nanti menyelesaikan permasalahan yang ada? Begini. Saya suka bicara data kalau ada begini, Bos. Maksudnya begini. Orang Bugis bilang jangan kau pau-pau toh. Oh, jago kau pau salah, jangan asal bilang begini, bilang begini ya. Kalau kita lihat ibarat dokter. Oke. Ada orang datang, set. Dok, saya panas. Oke. Tentu dokter mau mendiagnosis. Tanya kenapa, kemarin makan apa dan sebagainya. Jangan-jangan salah makan atau jangan-jangan salah makan obat. Pemerintah juga begitu. Pemerintah itu hadir untuk how to solve the problem. Alright. Bagaimana menyelesaikan masalahnya masyarakat. Oleh karena itu harus tahu dulu masalahnya masyarakat. Pertanyaannya tadi, di bidang apa lagi? Di bidang apa lagi masalah itu? Kalau dilihat struktur PDRB, saya kembali ke data BPS. Oke, kita main di ekonomi ya. Di ekonomi. Struktur PDRB itu artinya seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat Pindrang. Saya katakan tadi 44% itu dari sektor pertanian. Oke. 15% dari sektor perdagangan besar dan kecil. Oke. Jasa perdagangan berarti. Baik. Itu artinya yang perlu diperhatikan adalah infrastruktur perdagangan. Hal-hal yang mendukung berkembangnya kegiatan para pedagang, baik eceran maupun besar, yang di Pindrang, agar supaya kegiatan orang-orang yang bergelut di usaha itu bisa berjalan baik. Yang ketiga terbesar dari struktur PDRB itu adalah dari konstruksi. Konstruksi itu ya kontraktor, orang bangun rumah, bekerja sebagai tukang kayu, tukang batu dan sebagainya. Dan yang keempat itu adalah dari industri pengolahan. Industri pengolahan ya kawan-kawan UMKM, penggilingan beras, orang bikin tepung, kopi dan sebagainya. Itu masuk 4 besar. Itu masuk 4 besar. 75% dari PDRB Kabupaten Sidrap itu ada 4 ini. Jadi kalau pertanyaannya sektor apa lagi setelah yang pertama sektor pertanian, maka yang perlu diperhatikan adalah sektor perdagangan besar dan kecil, sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan. Karena datanya bicara begitu. Jangan bicara sektor lain. Jangan sampai salah kasih obat. Begitu Pak. Jangan sampai salah kasih obat. Salah kasih obat, bahaya. Bisa keracunan. Bisa keracunan. Termasuk memilih bupati nanti. Termasuk menyusun program. Menyusun program jalan jangan salah. Harus pelajari apa sebenarnya masalah. Karena program pemerintah itu disusun dalam bentuk kegiatan menggunakan APBD, uang rakyat untuk menyelesaikan persoalan rakyat. Karena masyarakat 75% itu bekerja di 4 sektor tadi, maka dalamilah apa masalah yang ada di 4 sektor itu. Itulah yang dibuatkan program kegiatan untuk menyelesaikan itu. Maka insya Allah tidak salah obat. Tidak salah obat.
Agak takut saya kalau bicara obat saya ini. Iya. Karena kemarin banyak sekali sih soal obat ini, jadi agak takut Mas saya bisa bicara di situ, Pak. Puan Tabe, Sudirman Bungi ini bagus, luar biasa, keren ya. Enak diajak ngobrol. Tapi penuh juga kontroversi soal ini. Iya. Yang itu yang bagus. Oh, itu yang bagus. Iya. Cukup banyak juga laporan-laporan masuk di kita ini. Tidak apa-apa. Agak menekan ya. Ada kemarin saya dengar dari calon lain menggerakkan para ASN dan sebagainya. Mulai diancam-ancam. Dan itu pasangan nomor 2 katanya itu. Iya, nomor 2 katanya ya. Katanya itu misalnya mau tanya gini. Kita katanya dibalik semua ini. Logikanya begini. Iya. Saya tidak ingin mengatakan iya apa tidak, tapi saya hanya ingin mengajak kita, apakah pernyataan itu logik? Oh, betul. Jika ada satu orang yang kemudian bisa menekan ke orang satu, jika si A bisa menekan si B, maka tentu antara si A dan si B punya relasi, terutama relasi kepentingan atau relasi kekuasaan. Jika si A bisa menekan si B, maka tentu antara si A dan si B punya relasi kuasa. Si A berkuasa, punya kewenangan, punya kekuatan untuk menekan si B. Hari ini saya bingung mencari logikanya. Karena Bapak Andi Irwan Hamid itu mantan bupati. Tidak sedang jadi bupati. Iya, kita pensiun, Miki. Saya sudah pensiun malah. Dari Sidrap lagi jauh-jauh. Rasakan pertanyaannya, dari mana hubungannya saya atau Bapak Andi Irwan Hamid melakukan tekanan kepada ASN, sementara antara Andi Irwan Hamid dengan ASN tidak ada relasi kuasa? Di mana logikanya? Tidak ada relasi kuasa. Tapi kan ada partai ini, kader-kader yang jadi anggota DPR dan sebagainya, bisa mungkin melalui situ dan seterusnya. Partai? Iya. Tidak signifikan. Anggota DPRD tidak punya relasi struktural. Yang bisa melakukan mutasi, yang bisa memindahkan, yang bisa menonjolkan para ASN itu adalah pembina kepegawaian. Dalam hal ini bupati. Dan hari ini yang bisa melakukan itu adalah PJ Bupati. Karena ada juga yang saya dengar-dengar, memang ini pilkada hari ini, kalau kuat kita punya uang, kalau kita kuat punya massa partai, tapi kalau kita tidak main beda di sistem, tidak bisa juga menang. Iya. Nomor 2 sedang memperlihatkan ini. Lagi-lagi sekarang pertanyaannya, adakah kuasa pasangan nomor urut 2, baik saya dengan Andi Sudirman Andi Irwan Hamid, adakah saya dengan beliau memiliki relasi kuasa terhadap orang-orang itu dalam arti birokrat itu? Tidak ada. Dan itu clear ya? Dan itu clear. Jadi saya kira dari situ saja kita sudah asumsi tadi sudah terpatahkan, Pak. Betul. Bahwa hanya orang yang punya relasi kuasa secara struktural maupun non struktural yang bisa mempengaruhi orang lain. Kalau kita tidak punya hubungan apa-apa, apalagi tidak ada hubungan struktural, lalu bisa mempengaruhi, mana bisa? Baik, berarti itu clear ya? Ada lagi. Ya. Ada rumusnya. Sikap sama dengan fungsi kali kepentingan. Iya, baru saya dengar ini. Agak baru saya dengar. Sikap seseorang. Apakah tadi kalau kita katakan memilih si A, memilih si B, menyenangkan Anda atau tidak menyenangkan Anda, sama dengan fungsi kali kepentingan. Fungsi dalam arti siapa dia dan apa kepentingannya. Di situ. Kalau tidak punya kepentingan apa-apa, tidak punya hubungan apa-apa, mana bisa mengatur sikap. Yang tadi dikatakan mengarahkan, itu kan berarti sikap. Sikap dia sebagai birokrat, sikap dia sebagai fungsi dia sebagai birokrat, dan kepentingan birokrat itu biasanya kalau dia pejabat takut dinonjolkan, takut digeser, dipindah ke gunung. Sekarang pertanyaannya, apakah hari ini Bapak Haji Andi Irwan Hamid atau saya dalam fungsi dia sebagai birokrat, sebagai pejabat daerah, bisa memindahkan dia ke gunung, bisa membuat dia nonjob? Tidak. Yang bisa melakukan itu yang menjabat
bupati. Oh, okay. Sekarang beliau sudah selesai. Jadi kalau kita pakai rumus sikap sama dengan fungsi kali kepentingan, mentah juga ya itu ya tadi. Begini nih kalau calon kepala daerah dari birokrat, hancur kita babak belur gitu. Tapi Puang, siap. Saya agak terganggu dengan tagline itu Puang. Bersama lebih baik. Iya siap. Seberapa Anda bisa meyakinkan publik Pinrang bahwa Anda tidak akan pecah kongsi dengan Pak Andi Irwan nanti ketika sudah dilantik? Iya. Saya yakin bisa bersama terus ini. Oh sangat yakin. Sangat yakin. Saya birokrat senior. Oke. Saya pamong. Yang dari karir awal saya pernah dinas di Angkatan Darat 2 tahun. Iya. Dari karir awal kami diajari untuk loyal pada pimpinan, satu. Yang kedua, kami diajari untuk memahami etika organisasi. Oke. Etika organisasi. Oke. Jika posisi kita ini nomor 2, janganlah mau jadi nomor 1. Iya. Kira-kira begitu saja, gampang urusannya. Berarti insya Allah setia Puang ya? Oh insya Allah setia. Saya jejak digital ini Puang. Oh iya. Iya. Ini jadi jejak digital. Kita ini dipilih oleh rakyat. Tidak untuk kita pun masuk di sini dengan niat saya ingin pulang Pinrang Mapideceng. Iya. Saya ingin ikut dalam memperbaiki Kabupaten Pinrang, bukan dalam hal mencari apalagi merebut kekuasaan. Tidak. Dalam posisi kita bersama-sama, dalam posisi itulah kita harus memahami posisi kita siapa, peran kita di mana, kewenangan kita di mana, jalankan fungsi dan peran itu dengan baik. Iya. Karena saya kodong biasa harmonis insya Allah ya. Karena biasa kodong banyak masyarakat yang mengadu gara-gara bupati dan wakil bupatinya tidak baku akur, baru-baru sudah dilantik, yang korban masyarakat. Iya, terpecah-pecahnya juga tim dan sebagainya dan seterusnya. Hilanglah arah tujuan yang sudah visi misi yang kemarin dikampanyekan sama-sama. Kalau begitu apa kira-kira satu saja Po? Program atau 1 sampai 2 lah karena nomor 2 ini. Dua program yang beda dari paslon nomor 3 dan paslon nomor 1 yang membedakan, dan itu menjadi jualannya sekali pasangan nomor 2. Iya. Program apakah dalam bidang pendidikan kah, kesehatan kah? Karena kan banyak sekarang serba gratis gue dengar ini. Iya. Adakah juga gratis dari kita ini? Dari paslon nomor 2 ada gratis tapi hanya sekedar melanjutkan sebahagian kecil saja. Oke. Jadi apa 2 program unggulan? 2 program unggulan yang bisa menjadi jualan paling empuk bagi seluruh masyarakat Pinrang. Yang pertama itu memang adalah melanjutkan dan mempercepat pembangunan jalan dan jembatan. Oh, infrastruktur. Jalan jembatan. Kenapa infrastruktur jalan dan jembatan? Karena empat besar yang saya katakan tadi ini, pertanian, perdagangan, konstruksi dan industri pengolahan, semua membutuhkan akses jalan dan jembatan yang baik. Semua membutuhkan itu. Dan fokus ke situ. Itu yang pertama. Saya langsung potong saja Po. Cukup jiwanya Pinrang. Kalau bicara tentang cukup dalam arti untuk menangani seluruhnya, membangun itu proses. Membangun itu proses. Betul. Bagaimana energi yang ada dimanfaatkan efektif dan efisien untuk melanjutkan infrastruktur jalan. Tapi tidak hanya jalan, karena tentu ada sektor lain. Yang kedua adalah fokus. Saya ingin kembali ke kenapa saya melihat bahwa sektor yang harus dioptimalkan adalah mengoptimalkan energi untuk mendorong sektor pertanian. Ini 2 poin ya. 2 poin. Infrastruktur jalan dan fokus pada pembangunan sektor pertanian. Sebagai mesin. Sektor pertanian. Ya, saya dapat titipan dari teman-teman pertanian banyak di Pinrang soal tahu apa banyak masalahnya, masalah dunia, masalah pupuk. Iya. Pupuk harga. Pupuk dan harga gabah. Pupuk harga. Pupuk sebenarnya masalah nasional. Artinya begini. Iya. Kalau kita bicara pupuk kan ada 2. Iya. Ada 2 lagi Bang ya? Ada 2 lagi, selalu 2. Ada 2 lagi. Ada pupuk subsidi, ada pupuk non subsidi.
Kalau berbicara pupuk subsidi, itu diatur secara nasional. Baik. Dan alokasi kepada petani per hektar, itu berapa urea per hektar, berapa NPK per hektar, itu sudah diatur. Dan itu given. Nggak bisa kita, itu sudah diatur. Pada peraturan menteri, peraturan gubernur. Nah. Tapi masyarakat kita merasakan bahwa itu kurang. Masih kurang. Oleh karena itu pemerintah menyiapkan pupuk non-subsidi. Pemerintah daerah ya? Pemerintah pusat, menyiapkan jadi ada urea tapi dijual dengan harga secara umum. Nah, rupanya yang persoal di lapangan antara lain ternyata kadang-kadang pupuk non subsidi ini pun langka di lapangan. Artinya petani mau beli, pegang uang, tidak ada yang mau dibeli. Nah, di sisi itulah salah satu pemerintah daerah boleh masuk. Bisa mengintervensi. Bisa misalnya dengan menggunakan perusahaan daerah, bekerja sama dengan produsen pupuk, lalu kemudian mengadakan pupuk itu, agar supaya ketika dibutuhkan oleh masyarakat mau beli ada pupuknya. Ada pupuknya. Antara lain. Begitu. Kita akhirnya masuk di bagian-bagian akhir, Bang. Kita main games dulu sedikit. Ini tidak ada di skenario awal, tapi karena saya tahu bahwa Bapak adalah birokrat ulung, saya kira pertanyaan-pertanyaan kayak tes-tes begini saya kira tidak terlalu sulit, insya Allah. Jadi ini bukan pertanyaan puan. Saya akan membacakan beberapa pernyataan. Nah, tapi pernyataan ini tidak lengkap, tidak sempurna ini pernyataan. Ada titik-titiknya di ujung dan tolong kita lanjutkan sendiri. Saya akan bacakan pernyataan itu seolah-olah itu pernyataan tapi saya membaca. Dan jawab dengan cepat, ya tidak banyak kira-kira puan. Tinggal disambung saja. Tinggal disambung saja. Bisa dalam satu kata, bisa juga satu kalimat. Iya, kira-kira aman Puan Di? Iya. Ini bisa diminum dulu, Pak. Oh iya, Pak. Ini kayak ujian tesis kita kalau begini. Kalau ujian dibacakan, kita baca ya. Iya, ada kisi-kisinya. Kalau ini tidak ada, Puan. Iya. Kalau debat kandidat juga ada kisi-kisinya. Ada tema, subtema. Nah, ini tidak ada. Iya, tidak ada. Iya. Bismillah. Itu Tommy anunya Puan. Mudah-mudahan kita lulus lah. Ini bagian akhir masih bersama Pak Sudirman Bungi, calon wakil Bupati Pindrang. Yang cukup fenomenal ya, dianggap sebagai the rising star. Masya Allah. Baik, Sudirman Bungi. Banyak yang belum tahu bahwa saya itu sebenarnya sering berpikir tentang bagaimana memajukan Kabupaten Pindrang. Itu banyak yang belum tahu ya. Banyak yang belum tahu. Oke. Saya merasa agak terganggu kalau saya selalu dikatakan bukan orang Pindrang. Padahal saya asli Pindrang. Hati bijak. Terganggu gitu, Bandi? Agak terganggu. Oke. Yang masih kurang menurut saya dari seorang Andi Irwan Hamid adalah fokus lebih kepada mendorong sektor yang menjadi mesin perekonomian Kabupaten Pindrang. Oh, di situ masih kurang jadi. Dan insya Allah kita bisa. Kurang bukan berarti jelek. Kurang berarti masih ada celah untuk mengembangkan dan melanjutkan lebih baik lagi. Kira-kira begitu. Jadi jangan dianggap jelek. Kurang itu bukan memahami kekurangan, justru menentukan bahwa arah Anda berjalan akan lebih tepat lagi. Masya Allah. Di bagian ini ada penjelasan panjang, Puan Di. Ada. Karena tidak dilarang tadi tuh. Betul. Kalau saya dengan Pak Andi Irwan Hamid nongkrong berdua, yang pertama duluan bayar siapa? Yang pertama duluan bayar adalah saya minta Bapak Andi Irwan Hamid yang bayar. Oh begitu. Karena beliau mantan bupati. Saya cuma mantan sekda. Oh kodoh. Gitu. Saya kira kita yang bayar Puan sebagai. Nanti saya dikira cari muka. Oh begitu. Iya. Betul tahu. Kan senior harus sayang kepada adiknya kan begitu. Beliau lebih senior dari apapun. Jadi Pak Bupati yang bayar. Balas jadi bupati orang ini. Kita bayarkan juga kopinya wakil bupati. Selanjutnya, Bang. Saya memilih pinangan Pak Andi Irwan Hamid karena dia memiliki kelebihan. Dia dekat dengan rakyat dan sangat bersahaja. Oh, itu Yang lainnya tidak dekat begitu maksudnya, Bang Di? Tidak juga begitu. Oh, tidak juga begitu. Tapi kalau mungkin dibanding-bandingkan. Ya, Bapak Andi Irwan Hamid lebih dekat lah. Baik. Selanjutnya, sebelum terakhir. Lanjutkan. Salah satu faktor yang bisa membuat kami kalah adalah karena faktor kalau Tuhan memang sudah menakdirkan itu. Masya Allah. Takdir tidak bisa kita rubah. Yang kita bisa lakukan adalah
berusaha dan yakin usaha itu akan jalan. Serta diakhiri dengan doa tawakal. Tapi yakin menang ini, Tapi kami yakin akan menang. Masya Dan Allah. insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi. Ini jawabannya Pak Sudirman ini sudah jawaban politisi setelah ini. Oh, sudah ya? mulai normatif. Sudah mulai ada. Sudah mulai penyesuaiannya bagus ini ya. Bagus menggembleng ini di Nasdem ini. Dan terakhir, bagi kami pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 3 adalah pasangan yang itu kompetitor dan insya Allah akan jadi mitra kami dalam membangun Pinrang. Diajak Puang Win. Diajak semua ini kan sasa. Tidak dijadikan sebagai barisan sakit hati. Oh, enggak. Iya. Ini hanya proses saja. Takdir saja ini untuk sementara. Di sana sudah tertulis siapa yang jadi Bupati Pinrang. Masya Allah. Dan semua nanti kita harus bersama-sama. Baik, luar biasa. Siap. Puang, kalimat pamungkas buat seluruh warga Pinrang yang sedang menonton. Apa yang kita mau sampaikan, mungkin pakai bahasa Bugis juga boleh. Ya. Yang kita mau sampaikan supaya betul-betul di tanggal 27 November, nomor 2 yang terbaik. Masyarakat Pinrang, jangan salah pilih. Memilih bupati adalah memilih pimpinan daerah yang akan mengurus 420.000 orang Kabupaten Pinrang. Tidak boleh salah pilih. Supaya tidak salah pilih, maka gunakan 2 kriteria. Pilihlah pasangan yang diyakini paling memahami urusan pemerintahan dan paling berpengalaman mengurus pemerintahan. Dan insya Allah ketika objektif itu dilakukan, maka nomor 2 menjadi pilihan kita semua. Insya Allah. Wah, bersama lebih baik. Bersama lebih baik. Terima kasih banyak Pak Sudirman Bungin sudah mampir di podcast di Kamu Kelas. Sama-sama. Insya Allah mungkin mudah ada momen saya bisa lihat-lihat juga di Pinrang bagaimana kampanye dan itu mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Saya titip teman-teman anak muda kami di Pinrang supaya selalu diperhatikan dan diberdayakan. Insya Allah. Salam lagi Puan Tabas. Salam. Saatnya bilang Kamu Kelas.